Sekali lagi selamat datang nih buat teman-teman semua, smart people semua, dan sobat kuliah saham ya yang hari ini join mungkin lagi sumringah gitu ya, karena marketnya hari ini alhamdulillah naik 1,05% ya. Betul, Jadi betul. mayoritas indeks juga menghijau, cuma dua indeks doang, properti dan health doang. Transportasi juga ya yang merah, sisanya hijau gitu ya. Nah, hari Ya, ini betul. sesuai dengan topik kita nih, Mas. Jadi, teman-teman pun juga mungkin banyak banget nih pertanyaan ya. Nanti silahkan smart people semua boleh tulis di kolom komentar ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar dengan topik bahasan kita hari ini. Jadi, hari ini sesuai dengan judul dan flyer yang udah kita share ke teman-teman semua, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin teman-teman yang udah biasa trading itu udah familiar banget ya seputar tentang gimana sih caranya kita jadi smart investor ya atau smart Ya. traders di bursa saham Indonesia seperti itu. Oke, langsung aja kali Mas ya, karena kita udah teman-teman juga mungkin udah rame juga nih yang join. Iya, Juga betul. udah mulai banyak nih pertanyaan nih. Silakan teman-teman kumpulin ya pertanyaan, nanti kita bahas satu persatu. Oke, saya mulai dari pertanyaan yang paling basic nih Mas. Nah, kalau Mas Falah sendiri ini kan juga seorang traders dan investor ya pasar modal. Nah, kalau Mas Falah sendiri biasanya itu untuk menentukan keputusan untuk pembelian maupun penjualan saham itu biasanya lebih berlandaskan pada analisa apa nih Mas? Oh, oke. Fundamental kah, teknikal kah, atau foreign flow, bandarmologi dan sebagainya? Mungkin teman-teman kita nih pada kepo nih. Sampai bandarmologi ya. Oke, oke. Baik. Jadi selamat malam smart people semuanya. So tadi pertanyaan dari Kak Firman ya. Gimana sih cara kita, apakah pakai analisa apa sebelum masuk ke saham? Sebenarnya analisa di saham itu kan banyak banget ya. Ada Betul. fundamental, ada teknikal, ada bandarmologi, ada foreignmologi dan yang lain-lainnya kayak gitu. Nah, tapi basicnya, basis awalnya itu sebenarnya adalah ketika kita ingin membeli saham, kita tuh harus tentuin dulu nih, saham ini apakah untuk trading atau untuk investasi. Kan pasti beda tuh ya, Mas ya, strateginya tuh. Kalau misalnya, oh oke nih kita ada saham X gitu ya, ada saham X kita ingin investasi, pasti pendekatannya akan lebih banyak ke fundamentalnya. Kita ngomongin tentang bisnisnya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, kondisi makronya apakah mendukung atau enggak, dan yang lain-lainnya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau untuk trading, tujuannya seperti itu, so kita bisa pendekatannya lebih banyak ke teknikalnya. Oh, trading ini kan juga banyak banget strateginya. Ada swing trading, ada day trading, ada intraday, Ya, scalping, intraday. even scalping pun ada kan. Nah, itu pendekatannya beda-beda. Jadi smart people semua itu bisa nentuin dulu nih, apakah ingin saham yang ingin dibeli ini untuk investasi, apakah untuk trading. Nah, nanti baru kita bisa bedah tuh, kalau investasi pendekatan ke fundamental, kalau trading pendekatannya ke teknikal. Kurang lebih seperti itu. Even bandarmologi di investasi pun boleh dilakukan, apalagi di trading. Itu Iya. banyak banget yang pakai bandarmologi. Oke, jadi teman-teman itu ya jawaban dari Mas Falah ya. Mungkin teman-teman juga di sini yang hadir. Jadi kita di sini sama-sama diskusi Mas ya, bukan untuk menjelekkan salah satu metode atau pendekatan. Artinya kita di sini menjelaskan gitu ya gimana sih caranya kita untuk masuk ke market gitu ya. Jadi tadi ya tergantung daripada teman-teman time horizonnya seperti apa. Betul. Kalau tujuannya untuk long term, untuk jangka panjang, tentu ya kita cari saham-saham yang memang punya kinerja keuangan yang baik gitu ya untuk bisa menopang atau memberikan kita imbal hasil yang sesuai gitu dengan harapan di kemudian hari. Tapi kalau tujuannya untuk jangka pendek ya teman-teman bisa manfaatkan momentum jangka pendek dan sebagainya. Jadi ada screening tertentu yang tergantung daripada strategi teman-teman kayak gitu. Nah, Betul lanjut sekali. nih Mas, karena banyak juga mungkin kita ngelihat ya influencer di sosial media yang fanatik gitu ya terhadap salah satu metode atau salah satu pendekatan. Kalau saya pribadi ya kayak Mas Falah bilang ya, semua metode itu punya plus minusnya masing-masing ya. Even Betul banget. fundamental, teknikal, bandarmologi, semua punya plus minusnya. Jadi tergantung siapa yang make dan tujuannya untuk apa. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang paling istilahnya apa holy grail ya. Nggak ada Iya, strategi betul. holy grail di pasar modal maupun di semua instrumen keuangan kayak gitu. Nah kalau dari Mas Falah sendiri nih Mas, kalau kita bahas ada dua lah yang paling familiar ya, fundamental dan teknikal. Menurut Mas Falah apa sih kelebihan fundamental, kekurangannya begitu pula dengan teknikal?
Oke, actually antara fundamental sama technical ini, smart people itu tuh seperti apa ya? Saling melengkapi gitu bahasanya. Kenapa? Karena fundamental tanpa teknikal kosong, teknikal tanpa fundamental itu juga ada yang kurang kayak gitu. Ibaratnya kan fundamental ini kita ngelihat kita ngelihat bisnis ya, bisnis perusahaannya. Kita beli saham, semuanya teman-teman pasti pengen dong beli perusahaan yang secara bisnisnya itu akan akan continue, akan jangka panjang seperti itu. Ini usahanya bisnisnya masih bagus. Tapi juga di sisi lain, as a technical itu salah satu fungsinya adalah gimana caranya, di mana sih titik terbaik untuk kita beli dan jual sahamnya. So kalau kita ngomongin plus minusnya, ya di fundamental, minusnya kita sometimes bisa jadi terlalu terlalu mengikuti misalnya fair value-nya kayak gitu, atau ini masih under value atau over value. Sometimes kalau misalnya kita trading, kita valuasi itu, oh ini sahamnya udah over value, tapi secara teknikalnya ternyata bagus kayak gitu. Nah itu ada salah satu kekurangan dari fundamental. Nah kebalikannya juga di technical, ketika kita beli suatu saham based on technical doang, kekurangannya adalah kita nggak tahu kondisi perusahaan itu emang sebagus itu atau enggak kayak gitu kan. Nah makanya untuk mengurangi kekurangan dari fundamental ini, analisa fundamental yang kita tidak tahu titik masuknya kapan, dan analisa teknikal yang kita tidak tahu kondisi perusahaannya gimana, better itu bisa dikombine antara fundamental dan juga teknikalnya kayak gitu. Oke. Jadi ya kalau saya sih lebih sederhananya mungkin gini ya Mas, atau menyambung ya dari yang disampaikan Mas Fala tadi, benar banget teman-teman ya. Jadi fundamental itu ya kita bicara tadi ya fair value, berapa harga wajar gitu betul. ya. Dan bicara terkait kinerjanya. Jadi kalau saya tangkap sih fundamental itu bicara terkait uatnya, saham apa, supaya kita nggak kejebak gitu ya pada saham-saham yang bodong, dalam artian ya mungkin pergerakannya terlalu ekstrim atau tidak liquid seperti itu ya, volume transaksinya hilang-hilang dan sebagainya. Jadi kalau saya tangkap sih mungkin fundamental lebih ke arah uatnya, sedangkan teknikal ke arah when-nya. Nah analogi sederhana gini teman-teman ya, mungkin teman-teman yang biasa trading maupun investasi ya, analisa fundamental itu misalkan contoh kita menghitung saham, harga wajar saham Bank BRI contoh misalnya. BRI contoh misalnya harga wajarnya teman-teman hitung menggunakan berbagai macam metode, entah absolute valuation lah, relative valuation lah, nanti ada banyak banget, ada 15 atau 16 metode yang bisa teman-teman pakai untuk menghitung valuasi. Contoh teman-teman dapat nih valuasi BRI 6.000 contoh gitu ya. Nah, fundamental cuma bisa simpulin ketika harganya di 5.000, fundamental cuma bisa bilang perusahaannya under value. Kayak gitu. Kemudian ternyata besok turun lagi ke 4.000 misalkan. Fundamental cuma bisa nyimpulin under value banget. Turun lagi ke 3.000 kayak sekarang misalnya. Iya betul. Terus cuma bisa bilang under value banget. Cuman masalahnya kan nggak semua orang itu gaya tradingnya misalkan nabung saham ya, atau dengan cara cicil. Jadi ada kalanya mungkin uangnya udah habis gitu ya. Jadi udah habis dari harga 5.000 nih. Nah, cuman fundamental bilang murah terus kan harga sahamnya. Nah, disitulah kita bisa combine, kayak kata Mas Fala tadi ya, kita combine dengan analisa teknikal. Jadi kita masuklah ketika memang ada pola-pola transisi gitu ya, atau ada pola-pola reversal. Jadi teman-teman tahu produknya apa, bagus gitu ya, kemudian udah tahu fair value-nya berapa, masuklah di waktu yang tepat dengan teknikalnya gitu. Jadi dua-duanya itu bisa dimanfaatkan ya, termasuk tadi dengan investasi jangka panjang pun bisa di-combine fundamental dan teknikalnya, dengan jangka pendek pun kalau misalnya teman-teman swing trader gitu ya, supaya lebih nyaman tradingnya gitu ya, nggak yang tiap lagi kerja misalnya harus mati cap terus karena sahamnya volatil banget gitu ya. Teman-teman bisa filter dengan fundamental tadi gitu ya Mas ya, dengan saham-saham yang secara kinerjanya bagus, EPS-nya bagus, atau hutangnya stabil dan sebagainya, baru masuk ke dengan teknikal gitu. Jadi dua-duanya punya plus minus ya teman-teman ya. Teknikal pun tadi nggak bisa di-take nih sahamannya yang manajemennya bagus kan, itu pakai fundamental kan, kayak gitu. Ya kondisi laporan keuangannya bagus, jadi teknikal kan tidak bisa melihat di sana, betul sekali. Oke. Nah kita lanjut nih Mas, tadi teman-teman udah mulai terpantik nih buat bertanya. Jadi teman-teman smart people semua silahkan nih, yang tadi mungkin ada yang nggak setuju mungkin ya, enggak Kak, saya pakai metode yang lain, misalnya metode hitung kancing, silahkan disampaikan teman-teman, nanti kita diskusikan gitu ya. Nah dari Mas Falah sendiri nih, kan ada tadi kita coba bahas mungkin kalau investasi long term banget, mungkin kita bahas trading ya.
Kan ada swing trading, ada day trading, ada scalping. Nah, kalau Mas Falah sendiri nih, apa sih gaya atau strategi yang paling sering atau paling suka gitu yang dilakukan Mas Falah untuk menentukan kapan entry, kapan exit kayak gitu? Oke. Ini salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama smart people semuanya. Sometimes kita tuh ada yang bekerja, ada yang bisa jadi freelance, dan yang lain-lain yang punya kesibukan yang berbeda nih. Antara kita dengan teman-teman kita atau dengan orang lain tuh pasti beda-beda semua kesibukannya. Nah, kalau dari saya pribadi, ya karena saya bekerja, otomatis yang paling sering saya lakukan adalah melakukan strategi yang namanya swing trading. Jadi buat smart people semua, swing trading itu kita bisa bilang trading dalam jangka waktu mingguan sampai bulanan. Supaya tadi betul tuh yang disampaikan oleh Mas Firman. Jadi kita tuh nggak perlu setiap hari mantau, nggak perlu setiap hari risau kayak, aduh ini gimana ya sahamnya. Nah, ini apakah hari ini naik, apakah turun, kayak gitu. Nah, di swing trading kita tuh udah lebih santai, karena kita akan ngelihat nih, oh kira-kira based on technical analysis untuk strategi swing trading, dalam jangka waktu sekian, oh itu bisa naik sampai sekian, kayak gitu. Itu saya lebih ke sana untuk strategi sehari-hari. Pernah saya cobain scalping, tapi memang terlalu cepat jangka waktunya ya Mas ya. Betul. Itu detikan bahkan sampai menitan doang. Itu terlalu capek. Mungkin bagi beberapa orang akan ada yang cocok dengan gaya seperti itu. Tapi untuk saya yang bekerja, waktunya banyak di kantor, automatically swing trading for me is the best choice. Tapi ada orang beberapa juga dari teman-teman di sini ataupun teman-teman kenalan saya juga ada yang day trading. Jadi hari ini beli, besok jual, hari ini beli, 2 hari berikutnya jual kayak gitu. So itu sebenarnya akan dikaitkan lagi nanti ke kesibukannya teman-teman semuanya. Apakah sibuk banget, akhirnya nggak bisa mantau, apakah bisa mantau setiap menit, setiap saat, nah itu cocok scalping. Tapi kalau sibuk banget, swing trading, sama kayak saya juga. Nah kalau Mas Firman, seringnya apa nih Mas? Swing trading, day trading, atau scalping? Kalau saya sendiri sih hampir sama ya dengan Mas Fala ya, karena memang basicnya sehari-hari ada kegiatan lain ya, sehingga swing trading dari dulu ya sampai sekarang tuh masih yang paling dominan gitu ya dari alokasi portofolio. Walaupun ya tadi ya saya juga mungkin ada portofolio kecil untuk day trading gitu ya, jadi kayak beli sore jual pagi atau beli pagi jual sore, itu pun tergantung momentum yang terjadi di market gitu ya. Nah kalau mau marketnya lagi sepi, likuiditasnya sepi, kayak ya mungkin 2 minggu yang lalu atau sampai bulan November kayaknya kemarin ya teman-teman ya, jika marketnya lagi nggak menarik gitu ya, ya mungkin strategi yang lain atau strategi wait and see gitu ya, atau swing trading pada saham-saham tertentu itu jauh lebih baik. Jadi memang kita nggak bisa memaksakan juga ya untuk setiap hari harus trading gitu ya, karena banyak orang yang salah kaprah dalam istilah trading for living gitu ya, malah living for trading gitu ya. Karena sebenarnya trading for living itu bukan berarti setiap hari harus punya posisi kan, tapi yang pasti alokasi kita tiap bulan atau tiap tahun itu ya kita bisa profit, portofolio kita bisa growth. Karena banyak orang yang salah kaprah tuh Mas, berpikir trading for living itu setiap hari harus punya posisi, harus buy sell gitu ya, akhirnya malah boncos gitu ya. Karena tadi kita nggak bisa maksain ketika marketnya lagi sepi, marketnya nggak ada momentum ya, bahkan ketika kemarin net sell asingnya gede banget itu ya. Desember ya Mas ya. Udah di diskon banyak gitu ya. Kita yang ngerti atau yang teman-teman yang udah tahu nih barang bagus gitu ya, mungkin kita akan keep modal lebih banyak untuk bisa akumulasi. Mungkin ya semoga ya ini udah mulai reversal Mas ya. Kalau kita lihat kayak Bank BRI, BBNI itu udah mulai reversal, udah mulai ada divergence juga dari momentumnya. Nah, teman-teman di sini mungkin kita agak spill sedikit-sedikit kali Mas ya. Iya, betul. Memang asingnya juga kalau kita lihat dalam seminggu ini asing itu udah mulai balik lagi nih ke negara kita ya, ke Indonesia. Karena sebelumnya buat smart people mungkin ada yang masih belum tahu, di bulan Desember ya Mas ya, kurang lebih ya. Akhir tahun kemarin itu asing itu keluar banyak banget, dan market kita gabut sebagai trader ya. Iya, itu bener-bener, waduh ini wait and see, ini harus wait and see dulu. Jadi ya itu bener ya tadi ya, trading for living bukan harus setiap hari trading, kita cari momentum, the best momentum that we can get gitu. Oh kalau ini adalah momentum terbaik, oke kita masuk. Tapi kalau misalnya masih ya wait and see dulu, sabar dulu, pelan-pelan aja. Oke. Nah,
Itu ya teman-teman ya, tadi udah kita spill sedikit ya tentang strategi yang digunakan Mas Fala, dan tadi saya juga spill juga apa yang biasanya saya lakukan. Nah, mungkin kita agak lebih deep lagi nih Mas. Karena Boleh. tadi bahas technical, kan technical itu dibagi lagi ya, ada price action, ada modern technical analysis ya, indikator trend following kah, momentum, volume dan sebagainya. Nah, kalau Mas Fala sendiri nih, apa sih indikator atau strategi apa nih secara teknikal yang biasanya Mas Fala pakai? Apakah cukup dengan support resistance horizontal, atau pakai Fibonacci kah, atau pakai yang lain seperti itu? Oh, baik. Untuk technical analysis yang saya pakai, jadi sebenarnya gini, untuk semua people semua, technical analysis itu sebenarnya dibagi dua. Jadi ada technical analysis tradisional, let's say kita bilang tradisional ya, dan juga ada technical analysis modern. Nah, itu adalah dua pendekatan yang berbeda nih buat smart people semua. Technical analysis tradisional itu seperti pattern, support and resistance, terus candlestick dan teman-temannya itu semua yang benar-benar kita ngegambar sendiri di candlestick itu yang disebut dengan technical analysis tradisional. Nah, sedangkan untuk yang modern itu yang sudah menggunakan indikator. Ada indikator tadi tuh sudah disebut sama Mas Firman, ada MACD, RSI, moving average, dan semua indikator yang ada di platform untuk kita ngelihat candlestick tersebut. Nah, kalau dari saya pribadi, itu saya menggabungkan nih antara dua hal ini, antara yang tradisional dan juga yang modern. Tradisionalnya itu fokus memang ke kita melihat dari price action candlestick-nya, kayak gitu. And then apakah dia udah break support, breakout ya, naik ke atas nih, dia menembus resistance, bukan menembus support ya, menembus resistance ke atas, ataukah dia rebound dari support, dia mantul, setelah turun dari support dia balik lagi ke atas lagi, seperti itu, plus ditambah dengan indikator-indikator yang ada. Nah, biasanya itu saya pakai moving average, dan juga tambahannya untuk satu metode itu adalah Fibonacci. Jadi di tiga hal itu, price action, moving average, juga Fibonacci. Sometimes kalau kita pakai divergence, convergence, nah itu pakai MACD, atau enggak biasanya ke stokastik, tapi lebih ke MACD sih seringnya. Oke. Kalau Mas Firman gimana Mas? Seringnya apa Mas kalau untuk ini? Nah, kalau saya sendiri hampir mirip ya Mas. Saya aliran yang mengkombinasikan antara price action sama modern technical analysis gitu ya, karena ya toh dua-duanya itu punya fungsi yang saling mendukung gitu ya. Sebagai contoh, teman-teman bisa sebagai contoh kan, ketika kita mau beli saham itu kan langkah pertama yang harus kita tentukan adalah membaca arah tren gitu ya. Teman-teman di sini udah familiar dengan tren gitu ya, ada tren bullish, ada tren bearish, ada tren sideways. Nah, bullish, bearish, sideways sendiri itu bisa kita definisikan dengan price action maupun dengan modern technical analysis. Dengan price action ya teman-teman bisa lihat dari support resistance-nya ya, atau kita sebutnya dengan cara kodifikasi. Kita tandai di mana higher high-nya, di mana higher low-nya gitu ya. Jadi kalau dia membentuk dasar dan puncak yang lebih tinggi dari dasar dan puncak sebelumnya, maka kita bisa mengasumsikan bahwa tren yang terjadi sekarang adalah tren bullish. Nah, kalau tren bullish kan artinya buyers-nya itu lebih mendominasi pasar kan, maka arah anginnya itu lebih cenderung untuk naik gitu kan. Nah, selain dengan kodifikasi price action, teman-teman bisa combine juga dengan modern technical analysis. Nah, biasanya saya pakai ya trend following indicators ya. Teman-teman bisa pakai tadi ya moving average ya. Kemudian ada juga MACD juga bisa pakai untuk trend following. Kemudian ada banyak ya. Moving average pun ada yang eksponensial, ada yang simple, ada yang weighted gitu ya. Betul. Teman-teman bisa pakai sesuai dengan referensi teman-teman gitu ya. Nah, kalau saya biasa pakai yang eksponensial gitu ya, karena biasanya lebih rapih lah dalam menggambar arah tren kayak gitu. Nah, kita udah tahu trennya, biasanya kita akan combine di mana titik entry-nya. Kita tunggu konfirmasi ya. Tadi kalau kita dengar Mas Fala pakai Fibonacci ya untuk menentukan di mana kira-kira secondary-nya berhenti gitu ya, atau di mana kira-kira harga itu akan rebound lagi. Itu bisa pakai Fibonacci dengan price action, atau teman-teman juga tadi ya, seperti saya sampaikan, bisa pakai indikator momentum ya, seperti MACD tadi, RSI, stokastik, Williams percentage misalkan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi moving average untuk trennya, MACD tadi untuk momentumnya. Jadi untuk konfirmasinya terakhir kita bisa pakai pola candle. Jadi biasanya sederhana Mas kayak gitu. Jadi pertama define dulu trennya, kemudian mencari area
entry-nya dengan cara tadi yang menentukan support resistance menggunakan indikator momentum serta konfirmasi dari pola candle. Biasanya sih seperti itu, Mas. Ya mungkin teman-teman nih yang join hari ini juga smart people semua bisa sharing ya metode atau strategi apa nih yang biasanya teman-teman pakai untuk menentukan entry dan exit gitu. Karena sederhana aja sih sebenarnya, entry itu ketika harganya mantul di support ya, exit itu ketika break support atau mantul di resistance. Mantul di resistance, betul gitu. Sekali. Break support berarti cut loss, kalau kena resist berarti taking profit. Taking profit. Sederhana aja kan. Betul. Tapi itu juga tadi ada satu poin highlight nih, poin penting ya dari Mas Firman adalah kita harus baca trennya terlebih dahulu. Karena ada satu kata-kata nih yang saya pegang sampai sekarang, yaitu trend is your friend, gitu. Jadi trend itu benar-benar teman kita pada saat smart people ingin melakukan trading. Ya, bagi beberapa orang mungkin ada yang melakukan yang namanya kontrarian trading. Jadi melawan arah arus, melawan arah trennya. Misalnya kalau lagi downtrend kita beli, tapi kalau lagi uptrend kita mungkin ada yang jualan kayak gitu-gitu. Tapi trend is your friend ini salah satu hal yang harus diperhatikan juga. Soalnya kan ibaratnya ya buat smart people semua, kita jago berenang. Sejago-jagonya kita berenang, kalau kita melawan arus ya betul. Bahaya juga kayak gitu. Tapi kalau ngabisin energi juga, Mas ya. Betul. Sejago-jagonya ya itu berenang. Nah, kalau misalnya kita skill berenangnya kurang tapi arusnya itu arusnya searah dengan kita, terus santai aja arusnya, nggak terlalu buru-buru, kita juga masih bisa selamat kayak gitu. Jadi kurang lebih analoginya gitu. Kenapa? Trend is your friend gitu. Jadi itu salah satu kata-kata yang bisa di-highlight nih buat semua people semua untuk cek trennya terlebih dahulu sebelum kita entry ya. Itu salah satu analisis teknikal yang harus dilakukan sih, betul-betul banget. Oke, itu ya teman-teman ya, insya Allah kebuka ya. Kemudian saya mau sharing sedikit nih, jadi mungkin kan banyak nih yang tadi bertanya nih, Kak, pakai tools apa gitu ya, atau aplikasi apa nih Kak untuk bisa membantu kita memfilter tadi, kayak misalkan contoh saham yang lagi bullish apa, lagi bearish apa. Nah, kebetulan ya, saya punya experience gitu ya di dunia trading, salah satunya dengan menggunakan RHB Sekuritas. Jadi teman-teman yang mungkin di sini udah jadi nasabah RHB atau smart people semua ya, itu kita biasanya tiap pagi itu ada info ya. Betul. Ada info bullish, bearish dari arus fitur strategi dari RHB, teman-teman. Jadi itu sangat membantu untuk teman-teman bisa minimal ya memfilter, kan ada 1.000 saham kan di bursa, hampir kurang lebih ya 900-an ya. Dengan adanya fitur dari RHB ini tuh membantu banget ya teman-teman untuk bisa memfilter saham-saham yang punya potensi lah ya di hari tersebut ya. Jadi kalaupun hari ini misalnya saya lagi kosong nih, waktu saya lagi banyak gitu ya, nggak lagi WFH misalnya, mau day trading misalnya, kita tinggal buka aja arus strateginya dari RHB, teman-teman bisa cross check gitu ya untuk potensi saham hari ini yang kira-kira punya potensi menarik lah ya, baik dari sisi momentumnya atau dari sisi trennya atau dari sisi newsnya, seperti itu. Begitu juga kalau teman-teman yang untuk jangka panjang ya, karena ada FA screener juga ya untuk teman-teman. Betul sekali, ada FA screener. Fundamental maupun value analyzer untuk men-screening valuasi dari saham tersebut kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Mas soal tadi news ya, atau kita sebutnya berita lah ya, kan karena kita sering juga dengar istilah itu sell on news and buy on rumor gitu ya. Nah, menurut Mas Falah sendiri nih ya, seberapa penting sih kita memanfaatkan berita yang ada di market gitu ya? Oh, sebelum dijawab nih, saya pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua nih yang udah join, yang punya pertanyaan jangan tulis di kolom komen tapi langsung di kolom pertanyaan ya, karena kalau di komen nih jauh banget ya, betul. Harus di scroll lagi ya. Dari tadi banyak banget nih yang udah nanya nih. Tinggal masukin di kolom question ya, di kolom pertanyaan, nanti akan kita bahas ya mungkin di 30 menit terakhir ya teman-teman ya. Oke Mas Salah, boleh kasih kita nih insight-nya. Baik, tadi kita ngomongin tentang buy on rumor, sell on news. Actually ya, itu salah satu strategi yang bisa dilakukan karena saya punya pengalaman di sana. Saya punya pengalaman tentang buy on rumor, sell on news ini. Jadi waktu COVID kurang lebih ya 2020 itu ada salah satu rumornya, saya dapat kabar waktu itu ya, kalau misalnya perusahaan ini mau merger 3 bank besar. Mungkin Mas people udah tahu waktu itu ya. Tahu ya.
sahamnya. mau merger menjadi satu bank besar, dan waktu itu yang ngomong adalah ya salah satu petinggi lah di negeri ini seperti itu. So pada saat itu saya ngeliat, wah ini bisa dibilang salah satu berita yang dari orang yang punya kredibilitas, udah kredibel, dan juga perusahaan-perusahaannya bagus semua. So pada saat itu saya beli. Saya ingat banget harganya di 139 pada saat itu. Jadi kurang lebih 13.900 per satu lotnya. Dan newsnya itu keluar, itu kalau tidak salah bulan April atau bulan Mei. Newsnya itu keluar di bulan Oktober. Itu sudah sampai harga 1.000. So untuk strategi buy on rumor and sell on news itu bisa dilakukan. Karena memang sudah beberapa kali juga saya pakai strategi seperti itu. Dan itu works untuk di sana. Tapi memang ketika smart people semua mendengar kabar, mendapatkan kabar-kabar tentang market atau suatu perusahaan, lebih baiknya yang bilang apakah kredibilitasnya bagus apa enggak, seperti itu. Dan juga kita harus tetap pantau. Kita harus tetap lihat ya, apakah yang diomongin ini, yang dibicarakan tentang informasi tersebut, apakah benar atau enggak. Karena tetap di situ masih 50-50 bisa dibilang ketika ada buy on rumor ini, kita beli hanya karena rumor. Dan lebih baiknya lagi ketika emang ada mendengar suatu rumor dan kita tertarik untuk membeli saham tersebut, ya teman-teman smart people semua bisa membuat trading plan ataupun investing plan-nya. Dimana ya trading plan kita tahu ada entry buy-nya di harga berapa, ntar potensi kita melihatnya sampai harga berapa, atau target price-nya ya Mas Irwan ya. Dan juga ada stop loss-nya nih, supaya ya kalau misalnya rumornya tidak betul pun ya kita bisa meminimalisir loss yang ada seperti itu. Jadi kayak gitu. Investing plan-nya juga sama, kita bikin entry point, sell point-nya di mana, target price-nya, dan juga stop loss-nya. Jadi kurang lebih begitu Mas Firman. Pernah ada Mas trading based on buy on rumor sell on news sebelumnya? Wah, banyak sih kayaknya ya. Ketika wabil khusus mungkin di saat pandemi ya. Iya betul, di saat pandemi SWF, banyak banget. Ya, lagi rame-rame SWF, ya saham-saham konstruksi, manggung dan sebagainya. Kemudian lagi zamannya kesehatan ya, betul, vaksin dan sebagainya, itu kan banyak banget ya rumor dan news yang beredar. Cuman saya pengen tegasin juga nih buat teman-teman semua ya. Mungkin tadi Mas Fala juga udah ingetin, intinya news, rumor dan sebagainya itu nggak bisa dijadiin sebagai acuan yang pasti gitu ya, atau satu-satunya acuan. Tetap trust in the price ya, kita tetap harus percaya pada pergerakan harga. Karena pergerakan harga itu nggak bisa bohong teman-teman ya. Jadi mau beritanya misal contoh perusahaan A nih lagi cuan 100 kali lipat dari tahun sebelumnya misalnya, tapi besoknya harganya anjlok, berarti kan nggak ada yang beli kan? Iya betul. Berarti nggak ada yang tertarik gitu ya, atau volumenya kecil berarti nggak ada yang tertarik gitu. Jangan-jangan kita doang nih yang tahu beritanya juga harganya nggak naik kan? Jadi ya teman-teman tetap harus tadi trust in the price, jadi harus punya planning ya sebelum beli ya, entah itu dengan teknikal, entah itu dengan fundamental ya, untuk referensi planningnya gitu ya. Jadi teman-teman harus punya acuan entry dan exit ya, exit dalam keadaan profit maupun exit dalam keadaan pembatasan risiko atau cut loss kayak gitu. Jadi tetap harus objektif ya pada pergerakan. Iya betul. Itu sesuai dengan ini Mas Firwan, hukum Dow Theory. Ya, Dow Theory dari Charles Dow, itu dia ada bilang namanya price discount everything. Betul. Jadi harga ini sudah mencerminkan semuanya. Jadi mau ada berita buruk, berita baik, ada rumor A, B, C, D, F, G, tapi price itu yang akan mencerminkan semuanya. So tetap kita melihat pergerakan price-nya. Jangan hanya kita melihat news-nya doang atau mendengar rumornya doang, seperti itu. Iya, betul banget teman-teman ya. Jadi mungkin yang udah hatam nih soal buku Dow Theory ya, price action itu biasanya teman-teman ya ada 6 ya, ada 6 hukum atau 6 poin yang disampaikan oleh Charles Henry Dow. Salah satu yang pertama ya, market atau price action discount everything. Jadi teman-teman harus objektif sama pergerakan harga seperti yang Mas Fala bilang tadi. Nah lanjut nih Mas, sebelum ini kayaknya banyak yang bertanya tapi bahasnya ke topik sahamnya, emitennya. Mungkin kalau kita bahas itu mungkin kita perlu persiapan laptop dan sebagainya Mas ya. Cuman mungkin kita keep ya. Mungkin teman-teman di sini yang bertanya soal saham mungkin kita bisa keep dulu, mungkin di next kita zoom nanti kita bisa bahas mungkin Mas ya. Kita bahas per saham.
Karena sesi kali ini kita nggak menyiapkan layar ya untuk analisa. Teman kita topiknya seputar tentang teknikal, strategi investasi dan trading. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan nih. Saya coba masuk ke pertanyaan teman-teman nih Mas. Udah ada nih beberapa dari Muhammad C Negara nih yang pertama. Maaf, apakah itu apa yang dimaksud dengan mungkin ya apa yang dimaksud dengan metode dollar cost averaging Mas? Dan gimana nih baiknya strategi menggunakan dollar cost averaging? Wabil khusus mungkin di kondisi sekarang Mas ya, yang mungkin marketnya masih cenderung murah atau cenderung sideways nih di area 7.000. Oh, baik. Terima kasih pertanyaannya tadi untuk dollar cost averaging ya. Jadi sebelum saya menjawab ke sana, sebenarnya buat smart people semua, kalau ingin menanyakan nanti nih tentang saham-sahamnya secara lebih detail di RHB itu, setiap pagi kita ada morning stock picks. Yeah. So bisa join ke sana, bisa menanyakan, oh ini saham ini kondisinya seperti apa, join ke Zoom-nya segala macam, itu di-share di Instagram-nya RHB Sekuritas. Nah, itu sedikit ini ya untuk introduce tentang morning stock picks. Tapi kalau kita masuk ke dollar cost averaging, itu metode kita bisa mensederhanakannya adalah metode menabung. Jadi ibaratnya misalnya kita itu setiap bulan punya dana 3 juta. So 1 jutanya itu dibeli buat saham misalnya ya. 1 jutanya oke, 1 juta hari ini bulan ini buat beli saham BRI dapatnya berapa. Dan bulan depan BRI-nya udah naik, kita beli lagi 1 juta. Oh bulan depannya lagi, bulan ketiganya BRI-nya turun, ya kita beli 1 juta lagi. Jadi kurang lebih dollar cost averaging itu seperti metode menabung. Untuk menabung sahamnya ketika naik, ketika turun. Sebenarnya cocok banget nih ketika kemarin teman-teman terutama di saham perbankan ya yang lagi turun banget di bulan Desember itu pakai sistem dollar cost averaging. Karena ya sebelumnya lagi kondisi naik, turun, kita bisa nabung terus tuh, kita bisa beliin terus sahamnya. Terus sampai nanti ya kalau tujuannya buat investasi, misalnya kita jual 1 tahun atau 2 tahun ke depan, itu akan kelihatan kelihatan hasilnya. Karena saya sendiri pernah ngelakuin untuk dollar cost averaging ini. Waktu itu di salah satu perbankan, di salah satu saham perbankan swasta terbesar lah. Everyone knows about that lah. Salah satu bank terbesar swasta warnanya biru. Di mana saya itu beli bener-bener dari harga 15.000 and then naik ke 16.000, terus naik lagi ke 22.000 sampai waktu itu hampir mau 40.000. Itu betul. Iya, itu sebelum stock split waktu itu. Iya. Akhirnya sekarang sudah stock split ya, udah lebih murah sekarang harganya. Mungkin teman-teman yang baru mungkin nggak paham ya, kok BBCA sampai 40.000. Nah itu teman-teman dia udah stock split 1:5 ya kalau nggak salah Mas ya waktu itu ya. Betul, 1:5 dari udah berkali lipat itu. Betul. Lotnya karena stock split. Waktu itu soalnya dari harga 40.000, which is itu 4 juta per satu lotnya ya. Betul. Nah itu hasilnya tuh lumayan banget. Average saya jadinya yang awalnya 15.000 emang naik menjadi 20.000 sekian. Tapi ya sangat berasa bedanya dengan dapat keuntungan sekian dan juga average-nya lebih rendah, persentasenya naiknya lumayan berasa kayak gitu. Nah itu hasil dari dollar cost averaging. Pernah juga di salah satu perusahaan FMCG yang penghasil mie terenak so far. Nah itu langganan portofolio teman-teman. Langganan portofolio juga itu. Awal-awal waktu saya terjun ke saham, nah itu juga sama dollar cost averaging dari harga 10.000, 12.000, 7 atau 8.000, akhirnya itu kan turun terus. Waktu itu sempat naik 10.000, akhirnya saya jual. So itu salah satu metode nabung paling enak sih so far ya kalau untuk di saham. paling nggak bikin stres Mas ya. Betul, paling nggak bikin stres meskipun kaget ya waktu dari 12.000 turun ke 7.000 atau 8.000 gitu pada saat COVID. Itu sempat kaget, tapi ya udah kita emang sistemnya pada saat itu dollar cost averaging, which is menabung sahamnya. Akhirnya dapat result 1 tahun kemudian sudah balik lagi harganya ke 10.000 dan ya we take profit kayak gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, yang pasti kalau teman-teman lihat tadi masalah itu dollar cost averaging di BCA dan ICBP, artinya strategi yang harus teman-teman tanamin dari awal adalah pastiin perusahaannya adalah perusahaan yang memang secara kinerja itu konsisten ngasilin laba. Karena kalau kita lihat BCA, ICBP itu hampir ya 20 tahun terakhir lah teman-teman project itu secara EPS-nya cenderung terus meningkat, kemudian juga rutin bagian dividen ya, secara tren juga bullish jangka panjang. Nah itu
mungkin strategi yang bisa teman-teman lakukan kalau mau dollar cost averaging gitu ya. Jadi bukan juga saham yang baru IPO yang kita belum kenal dan sebagainya, teman-teman dollar cost averaging bisa jadi nggak balik lagi juga bisa. Bisa jadi. Jadi tetap harus, jadi nggak sembarangan Mas ya untuk kita cicil saham ya. Ya, betul. Tetap kita melihat kondisi dan bisnis perusahaan tersebut. Karena saya pun melihat juga, yang saya beli adalah salah satu bank terbesar, dan yang saya beli juga adalah salah satu perusahaan FMCG terbesar, dan kita tahu produknya, everyone makan produknya juga. So ya, Yes. saya berani waktu itu untuk dollar cost averaging. Kita tahulah secara bisnis dan fundamentalnya ya. Tadi ada EPS dan teman-temannya semua, key ratio, yaitu key ratio keuangan bagus ya, boleh deh kita dollar cost averaging kayak gitu. Nah, ini ada banyak banget sih Mas pertanyaan, saya sambil scroll ke atas ya. Tadi salah satunya ada dari Fernando Stanggang, dia bertanya seputar berapa sih persentase taking profit ya yang realistis untuk swing trading, scalping ataupun day trading gitu Mas. Alright. Banyak banget nih, saya akan filter sesuai dengan topik kita mungkin ya. Kalau untuk bahasan saham mungkin bisa dibahas di next time teman-teman ya. Siap. Sorry, mohon maaf tadi Mas Firman dari siapa pertanyaannya? Dari Mas Fernando. Ini cuman di kolom chat nih Mas, karena di kolom chat ya. Baik. Tadi kurang lebih pertanyaannya saya tangkap adalah berapa sih persentase realistis ya ketika kita menentukan taking profit untuk strategi scalping, day trading maupun swing trading gitu. Oh ya, siap. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Mas Fernando Tanggang. Target persenan masing-masing jenis trading untuk memperoleh keuntungan. Oke. Tadi kita udah bahas ada beberapa ya. So far ada 3 yang kita highlight: swing trading, day trading, sama scalping. Kita ngomongin swing trading dulu deh. Memang itu so far yang paling sering saya lakuin untuk swing trading. Sebenarnya percentage-nya sendiri untuk swing trading itu biasanya untuk stop loss dulu ya. Kita ngomongin ketika kita berani menghadapi loss, mau cuan berapapun, mau keuntungan berapapun, ya kita udah siap lah kalau keuntungan berapapun. Tapi kalau untuk loss kita harus siap-siap banget nih. So pertama saya ngomongin stop loss-nya dulu. Stop loss untuk swing trading itu biasanya saya di minus 6 sampai minus 7%. Oke. Bisa jadi itu ada orang berbeda-beda, tapi ini untuk preference pribadi ya. Itu minus 6 sampai minus 7% dengan targetnya minimum itu di 8%. 8 sampai 15%. Kalau misalnya ada nih satu saham yang lagi hype banget ya, kemarin anak perusahaannya baru IPO dan sekarang masuk FCA, itu saya sudah pegang dari harga 2970 sampai sekarang harga sudah 4.000. Iya, sebenarnya dalam ini jangka waktu deket banget ya. Kurang lebih 3 minggu, 2 sampai 3 minggu sudah sekian persen, dan salah satu perusahaan konglomerat juga itu juga udah 92% kurang lebih saya pegang dari Oktober. Nah itu kalau misalnya sudah too high seperti itu ya kita bisa jual di mana aja, tapi saya biasa patokin itu 8 sampai 15% untuk target swing trading. Biasanya TP1-nya atau target profit pertamanya di 8%, target profit keduanya di 15%. Tapi saya balikin lagi, karena swing trading itu very technical analysis sangat dilakukan. Biasanya saya juga melihat di mana nih titik resistance-nya, titik tadi ya batas atas atau kita biasa bilangnya awannya nih. Itu di mana? Kalau misalnya awannya di 6%, itu menjadi target price pertama. Itu dalam beberapa kasus seperti itu. Tapi kalau untuk day trading biasanya di beli sore jual pagi ya, biasanya itu BSJP sama BPJS. Betul. Beli pagi jual sore. Itu biasanya saya di 4 sampai 6%. Itu udah cukup lah untuk satu hari. Nah, itu udah 4% in a day kayak oke lah gitu. Itu udah cukup, dengan stop loss-nya pun sama ya, 4 sampai 6%. Jadi sebisa mungkin risk reward-nya kita bikin 1:1 nih. Jangan sampai reward-nya 4%, tapi resikonya 6% gitu. Itu kan ibaratnya kita bisa dapat kita kalau untung dapat 4, kalau rugi 6. Jadi lebih baik dapatnya 6, ruginya 6 juga, seperti itu. Risk reward-nya harus sama nih. Jadi kurang lebih kalau day trade tadi ya 4 sampai 6%, termasuk stop loss-nya minus 4 sampai minus 6%. Nah, kalau untuk scalping persentasenya sebenarnya dapat 1% aja it's already good, karena scalping itu second
per detik dan juga sampai per menit. 1% kayaknya udah oke deh. Kalau menurut Mas Firman gimana Mas dari sisi scalping nih? Karena saya pribadi udah lama banget nggak pernah scalping. Jadi kalau sendiri sih intinya sama Mas ya. Mau scalping kah, mau intraday kah, mau swing ya. Intinya teman-teman risk to reward-nya harus dijaga gitu. Karena kalau risk to reward-nya aja udah amburadul ya, biasanya sering timbul bias nih. Jadi, misal contoh scalping ya, cuan 2% happy banget kan, keluar-keluar dan sebagainya. Padahal sebelumnya udah loss 10% gitu kan. Ya, jadi teman-teman, jadi kan boncos juga kan pada akhirnya portofolio ya kan. Itu teman-teman harus punya tadi ya, kayak contoh Mas Fala tadi, RR pertamanya 1:1 gitu ya. Jadi, kalaupun ada yang SL, satunya TP kan masih BEP kan. Kemudian masih bisa disimpan setengahnya untuk bisa TP2 untuk bisa naikin growth portfolio gitu. Kemudian yang kedua, kalau bicara persentase sebenarnya tergantung daripada time horizonnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bicara swing trading kan umumnya kita analisa itu kan di time frame daily dan di time frame H1 kan. Iya, betul. Paling kecilnya untuk menentukan teknik entry-nya. Artinya kalau kita melihat support dan resistance umumnya sih menurut based on saya punya experience nggak mungkin lebih dari 10% gitu. Yeah. Kalaupun lebih, biasanya saya batasin. Karena kalau udah lebih dari 10% tuh biasanya trennya udah nggak bener lagi secara daily ataupun H1 gitu kan. Jadi teman-teman tetap harus pertimbangkan support resistance di time frame yang teman-teman analisa. Jadi tadi misalnya patokan kalau saya biasanya di swing itu maksimum 10%. Udah nggak boleh. Kalau misalnya supportnya ada di bawah 10%, artinya saya entry-nya harus tunggu dulu gitu ya. Karena kalau lebih dari situ akan sulit dia kalau udah turun habis itu. Pertama, sulit untuk balik lagi, karena ketika saham itu turun lebih dari 10%, untuk balik itu bukan 10% lagi ya, hitungannya ya. Karena bisa 12-13%, karena kan turun dari 1.000 ke 900 itu kan 10% ya. Tapi dari 900 ke 1.000 itu nggak 10%, teman-teman, lebih gitu. Begitu pula dengan psikologi kita. Karena psikis kita ketika udah ngelihat angka, ya apalagi udah ngelihat value-nya, turun 10% biasanya udah berat. Akhirnya apa? Average kan. Itu yang malah buat plan-nya berantakan. Kalau intraday atau day trading biasanya itu ya tadi ya time frame bisa di H1 atau di M30 ya. M30. Kalau kita intraday BSJP atau BPJS gitu ya. Artinya kalau teman-teman patokan support di intraday time frame, menurut saya sih di sekitar tadi ya, kurang lebih di 3-5% itu patokan untuk batasan stop loss-nya. Taking profit-nya kurang lebih ya sama ya, 1:1 atau 1:2 atau kalau memang trennya strong banget ya teman-teman bisa ambil 1:3. Nah, scalping lebih pendek lagi kan, kita pakai time frame-nya bahkan bisa ke M15 dan M5 biasanya di-combine. Jadi M15 untuk lihat arah trennya, M5 untuk area entry-nya. Betul. Apalagi di-combine lagi dengan order book kan, lihat papan order book di mana support resistance dari order book-nya. Jadi teman-teman combine. Biasanya ya tadi kayak Mas Mas Falah bilang ya, 1-2% atau 3% ya maksimal kalau kita scalping itu udah batasan stop loss. Taking profit pun sama kayak gitu ya. Ya kalau taking profit 1% saya rasa malah nggak agak untung gitu ya, karena teman-teman ketika scalping kan tetap harus bayar fee transaksi dan sebagainya kayak gitu. Nah tapi untungnya ini sedikit promosi juga. Nah teman-teman bisa pakai RHB ya. Jadi RHB itu punya banyak promo. Salah satunya mulai dari adanya cash reward ya, ketika teman-teman baru buka akun di RHB dengan berbagai macam RDN Bank ya, termasuk Bank Panin ada, Bank Maybank juga ada promo ya, cash reward, serta ada promo komisi broker 0% untuk 30 hari pertama. Jadi yang suka trading, scalping tadi untuk nggak mau rugi nih. Nah, itu bisa join di RHB Sekuritas, teman-teman. Mungkin satu pertanyaan lagi Mas ya, karena waktu kita juga udah mepet nih, khawatir nanti kita malah di kick out sama IG-nya gitu ya. IG-nya. Ini terakhir nih Mas. Ya, untuk closing statement serta pertanyaan dulu deh sebelum closing nih. Satu lagi dari Mas RRR Buni nih. Kak, bagusan untuk DCA atau lamsam dalam pembelian saham? Tapi kadang kalau kita DCA kita nggak bisa memaksimalkan cuan. Nah ini pertanyaannya agak buat kita oportunis atau menaikkan jiwa greedy. Betul. betul. Baik, dari jadi mending mana? DCA atau lamsam, Mas? Oke. Sebenarnya gini, ini akan balik lagi ke obrolan yang pertama tadi ya. Oh sorry, nggak terlalu pertama banget, tapi ada hubungannya. Kita ngomongin tentang tadi ada tujuan beli sahamnya, apakah untuk investasi atau trading, kalau investasi harus seperti apa dan trading seperti apa. Nah, DCA dengan lamsam ini akan berhubung ya dengan money management teman-teman semua. Betul. DCA kalau lamsam itu kan kurang lebih kita langsung all in ya bahasanya ya, kita langsung masuk semua kurang lebih seperti itu. Memang
it's like high risk high return. Kalau kita di sini bilang DCA ada kemungkinan nggak bisa memaksimalkan cuan, memang ya, karena dia average-nya akan bisa makin naik atau makin turun seperti itu. Itulah dua pilihan DCA. Tapi kalau lump sum, pilihannya kalau naik memang maksimal cuannya, tapi kalau turun maksimal juga loss-nya. Jadi untuk bagusan mananya itu akan balik lagi ke money management smart people semuanya. Apakah lebih kuat psikologinya yang lump sum, atau kalau mau aman like safety aja, kita biar gak dipantauin terus setiap hari misalnya kayak gitu, kita mau sistemnya menabung aja, ya kita pakai DCA. Jadi balik lagi tuh, money managementnya harus rapi sebenarnya di situ kalau ingin lump sum ataupun DCA. Kalau dari Mas Firman gimana Mas? Lebih sering DCA atau lump sum Mas? Nah, sebenarnya ya kembali ke kenyamanan, strategi, dan juga jam terbang sih sebenarnya. Karena ketika kita nyampein teori gini tuh kadang sulit juga buat teman-teman kita yang belum mulai itu untuk nangkep, Mas. Makanya saya selalu bilang untuk investasi saham itu langkah yang harus teman-teman lakukan adalah mulai dulu aja. Karena contoh di RHB teman-teman untuk buka akun itu bisa 0 rupiah loh. Ya, contoh di Maybank teman-teman nggak perlu deposit awal itu bisa buka akun, bahkan dapat cash reward 50.000, bayangin. Kita buka akun gratis, malah dapat cash reward 50.000. Kalau teman buka di RHB, gokil nggak tuh? Nah, strategi tadi, mau itu lump sum, mau itu DCA ya, dua-duanya punya plus minusnya ya. DCA itu teman-teman bisa kontrol risikonya, jadi nggak khawatir, nggak panikan ya. Buat orang yang panikan, misalnya harga saham turun 2% udah panik gitu ya, teman-teman mungkin cocoknya DCA gitu. Betul. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin punya jiwa bisnis yang tinggi, punya jiwa greedy yang oke gitu ya, serta perhitungan risiko yang ketat juga ya, ini teman-teman juga harus hitung risikonya. Nah, teman-teman mungkin cocok di lump sum. Tapi based on teori ya seperti itu. Nah, teman-teman untuk bisa tahu realnya, mulai dulu aja. Jadi mulai dulu aja dengan dana apa ya saya sebutnya ya, dana nongki teman-teman. Iya. Jadi misalnya sebulan dana belajar. 500.000, dana belajar ya. Mulai dulu dengan 500.000 gitu ya. Cobain nih, oh kalau DCA tiap bulan nih, contoh di saham A misalnya, oh profitnya 1 tahun sekian. Oh kalau lump sum itu sekali profit itu memang gede, tapi kalau sekali ada yang loss itu lumayan juga rasanya. Betul. Dan itu teman-teman sendiri yang bisa ngukur ya, karena psikologi itu kan kembali lagi ya, pada akhirnya kan yang menentukan sukses enggaknya kita. Betul. Di dunia apapun ya, wabil khusus misalnya di trading misalkan di sini, itu kan psikis kita ya, psikologi. Karena kalau teman-teman baca bukunya Van Ketap, The Super Trader ya, itu kan dia bilang 60% kesuksesan trader itu ditentukan oleh psikologinya. 30% money management, 10% itu metode gitu ya. Jadi metode itu cuma 10% yang kita bahas tadi, teknikal fundamental. Tapi money management dan psikologi trading yang paling penting. Jadi teman-teman mulai dulu aja, banyakin jam terbangnya ya. Tadi atur money managementnya ya, yang ketat, yang rapi. Jadi teman-teman tuh udah harus siap gitu ya dalam kondisi worst case maupun kondisi best case-nya. Karena banyak mungkin di sini yang siapnya pas cuannya aja, pas loss-nya nggak siap gitu ya. Iya, betul. Jadi itu yang perlu teman-teman latih gitu. Karena nggak bisa juga sih kita cuma baca teori terus langsung ngerti dan bisa praktekin, nggak bisa juga. Karena manusia kan pasti punya punya rasa greedy, ada rasa takut ya, ada rasa arogan dan sebagainya. Itu yang perlu teman-teman kontrol dengan berlatih dan mulai kayak gitu. Nah, Mas, ini waktu kita udah mepet banget, Mas. Mungkin terakhir nih dari Mas Falah ya. Closing statement Mas Falah nih buat teman-teman smart people semua yang mungkin hari ini baru join atau masih ragu nih untuk mulai trading atau investasi di pasar modal, Mas. Apalagi mungkin ada juga yang bertanya, gimana Mas, apakah dalam kondisi ekonomi yang sekarang nih, yang lagi huru-hara lah ya, atau masih di masa-masa transisi pemerintahan sekarang, gimana nih baiknya Mas kita strateginya untuk yang awam ya? Baik, untuk kalau tadi kita ngomongin tentang strategi ya, dengan masa seperti sekarang, apalagi mungkin bagi teman-teman yang belum terjun ke pasar modal, terutama di saham, itu kemarin Desember kita yang sudah terjun ini lumayan dapat tekanan karena asingnya keluar, IHSG turun jauh dalam banget, tapi alhamdulillah sekarang udah balik lagi ya, sudah balik masuk lagi asingnya, dan harga saham-saham yang kemarin jatuh sudah balik lagi juga. Untuk strateginya sebenarnya tadi kita akan fokus pertama pada money management terlebih dahulu. Jadi ketika lagi ada jatuh seperti ini, kita tahu trennya sedang tidak baik-baik saja,
Kalau punya barang atau punya saham, kalau memang sahamnya bagus bisa pakai tadi metode dollar cost averaging. Tapi kalau misalnya sahamnya kurang as a fundamental atau yang lain-lainnya, ya kita bisa keluar dulu. Misalnya, oh tren sahamnya udah turun ya, kita keluar dulu. Apalagi nih sekarang Amerika lagi asik-asiknya ya, banyak banget berita global terutama dari Amerika ya. Ini masuk terus nih terutama ke Indonesia juga. Kemarin Indonesia juga masuk salah satu organisasi juga. So untuk menghadapinya kita fokus pada money manajemennya dan juga strateginya juga, fokus juga terhadap tren saham perusahaannya itu apa aja dan juga kondisi sahamnya as a fundamentalnya seperti apa. Kalau itu digabungin semua, ya itu bisa membuat ya psikologi kita lebih aman, kita bisa membangun strategi yang lebih tepat juga dan menghindari loss yang cukup dalam. Untuk closing statementnya dari saya buat teman-teman yang belum terjun ke dunia investasi, terutama investasi saham, coba dulu starting mulai satu lot aja dulu, starting mulai dari satu lot beli saham supaya tahu rasanya seperti apa, supaya tahu keuntungannya seperti apa, dan kita tahu investasi itu it gonna be give us return di kemudian hari. Jadi jangan takut mulai investasi, dan yang sudah mulai investasi jangan berhenti untuk investasi. Oke, thank you banget Mas Falah ya untuk advice-nya dan juga closing statement-nya yang mungkin bagi teman-teman yang baru memulai atau yang sudah mulai, yang butuh banyak masukan dan sebagainya, teman-teman kayaknya hari ini tuh udah tertampung banget ya, walaupun mohon maaf mungkin nggak semua pertanyaan yang bisa kita bacakan ya, mungkin di next pertemuan di topik-topik selanjutnya kita bisa diskusi lagi yang lebih intens ya untuk pembahasan seputar pasar modal, saham dan sebagainya seperti itu. Nah mungkin sedikit spill juga nih buat teman-teman juga yang sekarang mungkin portonya masih banyak yang merah, yang mungkin udah lama nyangkut ya, atau yang sekarang baru memulai juga ya, tadi kita spill juga, bentar lagi nih mulai banyak nih laporan keuangan yang bakal ya Mas ya. Mungkin especially mungkin perusahaan-perusahaan LQ45 nih udah mulai banyak yang mau rilis nih, artinya biasanya juga rilis data dividen juga akan segera keluar, biasanya bulan 3, bulan 4 udah banyak tuh perusahaan-perusahaan big caps yang bagian dividen. Dan kalau kita lihat dari patternnya saat ini juga banyak yang udah mulai rebound ya, tadi big bank sudah mulai pada rebound, jadi teman-teman siap-siap, dan tadi kita udah bahas strategi, fundamental, teknikal ya, silakan teman-teman eksplorasi lagi, atau nanti kalau misalnya punya banyak pertanyaan yang sekiranya masih belum paham atau masih bingung ya, mungkin teman-teman bisa follow dulu dan boleh DM ya Mas ya, IG-nya RHB Sekuritas, nanti teman-teman bisa tanya-tanya di sana, kalau mau buka akun, mau tanya seputar tadi ya strategi, mungkin RHB juga punya kursus dan sebagainya, bisa teman-teman ikuti seperti itu ya. Betul. Jadi itu aja mungkin untuk sharing kita malam hari ini. Thank you banget untuk Mas Falah dan RHB Sekuritas yang juga sudah berkenan buat sharing-sharing sama Smart People dan Sobat Kuliah Saham semua. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bisa bahas topik-topik lain yang tentunya mungkin ditunggu ya bagi teman-teman Smart People semua. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Smart People semuanya. Oke, izin live ya Mas, thank you. Baik Mas Firman, thank you ya.